Insyaallah untuk pagi ini kita lanjutkan kajian Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, yaitu dengan nama Allah Al-Ba'its. Al-Ba'its. Kata Al-Ba'its yang menunjuk kepada Allah dalam Al-Quran tidak ada. Bahwasanya wallahu ba'its tidak ada. Tetapi bahwasanya Allah itu ba'its, yang memba'itskan itu adalah Allah, itu banyak dalam Al-Quran. Tapi yang menunjuk langsung Allah tidak ada. Tapi kata kerjanya ada. Apa arti ba'its? Ba'its artinya membangkitkan, yang maha membangkitkan. Apa saja yang telah Allah bangkitkan, apa saja yang dibangkitkan oleh Allah, itu akan kita jelaskan nanti. Tapi yang jelas arti dari ba'its itu secara bahasa dijelaskan oleh para ulama adalah menggerakkan sesuatu yang diam. Dia selama ini diam saja, kemudian digerakkan lagi. Di apa sebabnya tuh? Sesuatu yang selama ini lahano saja, tidak ada aktivitas, tidak ada apa-apa, digarian balik, di sumaraan balik, nak hidup suasana balik. Namanya Pak? Kalau dia membangkit batang tarandam, dan itu ba'its namanya. Salamoko ndak ada dah, nyo ado salamoko tan. Kemudian lahan yang sah, kalau tiba di datuk, ndak ada punya mamaknya lah dah. Maka istilahnya dinaikan datuk aku balik. Badabiah loh, kabau saiku lah. Baralik datuk lah dulu. Manga tu nak membangkit batang tarandam. Tentu tujuannya apa membangkitkan batang tarandam ko? Bermacam-macam bagi orang. Ada bagi seseorang hanya untuk gelar saya asalnya datuk. Kadang tak tahu na jo adek, kadang bangkit je jadi datuk ada jo. Nya tinggal Jakarta. Tapi ndak ada lai. Bangkit jo ada jo. Dan berbagai macam tujuan. Memang ada orang nak ada kemanakan ko punya nenek mama ada jo. Berbagai macam tujuan. Tapi yang jelas arti ba'its itu menggerakkan sesuatu yang selama ini diam. Termasuklah membangunkan orang tidur itu juga disebut ba'its. Karena selamanya lalok lah ni yang sah. Kan diam seorang lalok kan. Aku dan dibangunkan lagi. Tujuannya nak menggariknya balik. Kalau lalok kan banyak aniang orang. Banyak diam. Dibangunkan dari tidurnya juga disebut dengan ba'its. Membangkitkan. Apa saja yang Allah bangkitkan itu kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 164. Halaman 71. Ayat 164.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu, sungguh, la ni sungguh, qad ni sungguh, berarti dua kali sungguhnya. Jadi kalau mau mengartikan dua kali sungguhnya, sungguh, sungguh, sabana sungguh. Tapi kalau qad saja sungguh, atau la saja sungguh. Tapi laqad sungguh, sabana sungguh. Allah telah memberikan karunia, manallah, karunia, nikmat, alal mu'minina, atas orang-orang beriman. Apa nikmat dan karunia yang Allah berikan itu? Idz ba'asa, ketika, ba'asa, kalau di sini diartikan mengutus. Mengutus fihim, di antara mereka, rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Allah menyatakan sungguh sabana sungguh. Sungguh sabana sungguh Allah telah memberi nikmat. Nikmat Allah gagih kawak tu ke orang-orang beriman, alal mu'minin, atas orang beriman, ketika Allah membangkitkan di antara mereka seorang rasul. Karena sebelum Nabi Muhammad itu jaraknya dengan Nabi Ismail barat. Jauh kan? Sangat jauh. Sangat jauh jaraknya. Ini nikmat yang besar. Diutusnya seorang rasul kepada suatu kaum, ini nikmat yang sangat besar. Nabi Ibrahim punya anak dua. Pertama Nabi Ismail, anak pertama. Yang kedua Nabi Ishak. Nabi terakhir yang dikenal ya, namanya di antara Bani Israel itu kan Nabi Isa. Sampai ke Nabi Isa itu dari Nabi Ishak lah para rasulnya. Berapa? Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai Musa, Harun, Zulkifli, berapa banyak rasul kuat. Itu yang terkenal sebenarnya. Alun yang tidak disebutkan namanya. Banyak nabi-nabi dan rasul. Dari Nabi Ishak ke Nabi Isa. Dari Nabi Ismail tidak ada rasul lain dah. Kan ya tidak ada dah. Hanya Nabi Muhammad saja. Cik itunya, tunggal babel yang situnya. Sejak Nabi Ismail tidak ada lagi rasul. Maka sungguh sabana sungguh, nikmat nan sabana gadang Allah berikan ketika dibangkit. Allah telah membangkitkan seorang rasul di antara mereka pula. Tidak lo dari golongan Bani Israel rasulnya, dari golongan Bani Ismail. Nah, apa bedanya Nabi Ishak dengan Nabi Ismail? Kalau Nabi Ishak keturunannya banyak nabi, sambuah jadi nabi. Nabi Ismail cieknya yang jadi nabi keturunannya, tetapi nyo yang jadi pemimpin para nabi. Mana ni lah? Kalau ya jadi Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah punya anakku keturunannya banyak jadi nabi. Siti Sarah. Dari Siti Hajar, anaknya, tapi keturunannya sesudah itu menjadi pemimpin para nabi. Mana ni lah?
Mau jadi Siti Sarah atau Siti Hajar? Hah? Nama apa? Cie boleh, tapi jadi pemimpin sudah tuh. Pemimpin para nabi, loh, bukan kaum muslimin, pemimpin para nabi. Gadanglah jadi pemimpin para nabi. Itu yang dicari-cari Bani Israel tu, ditunggu-tunggunya banget. Dan naroknya harap Bani Israel tu nabi terakhir tu dari galangan mereka, dari Bani Israel. Rupanya ndak lapeh kau orang. Kau nak sakit nanti. Itu yang disebut dalam Al-Quran kedengkian di antara mereka. Baghyan bainahum. Karena kedengkian di antara mereka. Nyo bukan nyo tahu Nabi Muhammad ko nabi terakhir. Tahunya. Bahkan kenalnya Nabi Muhammad ko nabi terakhir tu dari ciri-cirinya tahunya. Memang ko nabi terakhir. Tapi kok ndak mah orang Yahudi ko masuk Islam? Kedengkian. Ndak orang awak dah. Itu sesuatu. Ndak dari awak dah. Ndak sesuku juga dah. Itu kan kedengkian saja. Dia awak ada contoh ketek lagi dah awak. Orang Minang sah. Begini joran ndak orang Minang. Kamu apa nak ke pulang kampung sah? Ndak ba kampung nak beko. Ya. Ndak mama dah. Batu. Ndak orang awak. Itu contoh ketek ru dah. Alun jadi nabi wa anak atayud nabi anak setelindak kan. Ndak lo kan nabi ke dah. Aku nabi nan di perabuan ko. Tentu lebih besar kedengkian. Irinya teh. Tahu-tahunya. Tapi berat untuk mengakui deknya. Dan cik dari kalangan Nabi Ishak, cik kalangan Nabi Ismail. Nah, nikmat yang besar untuk orang mukminah ketika Allah utus seorang nabi. Tidak membangkit batang tarandam tu. Banyak tu, lawannya Nabi Ken lapis sadonya. Tiba di siko pemimpin lapis. Min anfusihim. Lanjutan ayatnya. Dari diri mereka sendiri. Di siko dari kalangan mereka sendiri. Maksud daripada diri mereka sendiri ini sebagai jawapan nanti bagi orang yang berkata itu kan nabi. Dari diri mereka sendiri, anfusih. Nabi itu sama jawabnya. Manusia yang sama jawab. Nyo beliau ko manusia, no, bukan malaikat. Itu maksudnya. Nabi Muhammad tu bukan turun dari langit, tidak. Punya ayah, punya ibu, punya perasaan model awak. Beliau latih juga, beliau menangis juga, sama jawab. Cuman beliau diberi karunia oleh Allah berupa kerasulan. Dan ini untuk menolak nanti orang yang berkata itu kan nabi, untuk mailak mencontoh nabi. Itu kan nabi. Awak tak nabi dah, tu tak talak dia awak. Nabi itu makan, nabi itu minum, sama jawab, butuh makan, butuh minum. Jadi alasan untuk tidak meniru nabi, alasan untuk tidak bisa mengikut nabi, kan nabi itu manusia, sama jawab. Jadi tidak ada alasan dewa untuk nanti mengecek itu kan nabi. Tidak bisa ada. Nabi itu dari diri kalian sendiri, sama aja kalian ya. Cuman kan nabi kok diturunkan wahyu. Beliau kok manusia pilihan. Keturunannya pilihan, bantuannya pilihan, akhlaknya pun pilihan dia. Nyo kada contoh.
Tapi bukan contoh nandak untuk ditiru. Kadang orang itu kan Nabi. Bagamoko biasa-biasa salah. Sehingga tujuannya mailak dari mengamalkan agama. Kau dibantah dengan ayat ini. Min anfusihim. Seorang rasul dari diri mereka sendiri. Sama aja kalian. Manga Nabi ko yatlu alaihim ayatihi. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Tujuan Nabi ko diturunkan jaleh di seko. Agar wahyu yang telah Allah turunkan disampaikan kepada umat. Ko kecil Allah. Ini wahyu dari Allah. Ini wahyu dari Allah. Ini wahyu dari Allah. Diulang-ulang terus. Yatslu ini kan fiilnya mudhari'. Ya Pak Cam? Tanya. Yatslu. Fiilnya mudhari', sekarang dan akan datang. Seterus menerus. Artinya terus menerus. Sekarang akan datang terus dibaca oleh Nabi. Tak berhenti lah. Alah, ada sekali dua kali mengecek kan ada banyak-banyak dah. Tak begitu. Terus. Wa yuzakkihim. Dan mensucikan mereka. Apa makna mensucikan? Orang Quraisy dahulu tu jiwa mereka tu dipenuhi kesyirikan. Nabi waktu itu di waktu beliau diutus jadi rasul tu 360 berhala di Ka'bah. 360 berhala. Tapi tidak ada satu pun yang disentuh oleh Nabi. Pelajaran tak? Tidak ada satu pun Nabi membiak kayu merambah. Alah kerajo kelangoh. Campak ni Nabi berhala. Tak ada cek pun dah. Jangan kan dicampaan dihancurkan Nabi. Dikaca si Nabi tak. Karena Nabi itu wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Berhala nan kadiancuan tu tak berhala nan di depan Ka'bah. Berhala yang akan dihancurkan tu berhala yang ada di hati orang tu. Aku balik kerajaannya Pak. Mana balik? Kira-kira. Kalau mancuan berhala di muka Ka'bah tu bisa tengah malam bersama kumpulan sahabat. Ancuan dalam semalam sudah tu saudara. Tapi Nabi tidak itu yang disuruh Nabi dulu. Hancurkan wa yuzakkihim. Bersihkan jiwa mereka dari berhala. Jiwa tu nang kediancuan dulu dari berhala. Berhala-berhala nang di hati tu nang kediabihan dulu. Awak akan kini target menghancurkan berhalanan tampak. Kalau berhalanan tampak di ancuan, besok bisa dibangun sekali. Pagi di ancuan, siang bisa dilantakan pondasi balik. Kalau berhalanya nampak. Aku agak barik kerajaan Nabi. Bukan barik, sangat berat. Karena hati-hati berhala yang ada di hati orang pun yang kediabian. Kesyirikan. Kalau kini namanya kesyirikan. Payah tak mabihan syirik kau. Kalau membakar jimat-jimat, kumpulan jimat kau bakar sudah. Tapi di hatinya lun tahu lah. Ulah orang kasurau sekadang lah hijau. Sembayang Jumaat je hari Jumaat itu di Pasawua tu. Salat je di Pasawua tu. Tapi bergantung je pinang di muka kadainya. Ku berhala, ku masih ada lah mati tu bro. Tapak kudo lah. Atau basiraan barih lah pas buka kadai. Basarai juga nak tawa kadai kau.
Walaupun Al-Quran mengayat kursi, Al-Quran Al-Baqarah sampai Anas bagantuangan itu syirik. Mengayat kursi cieknya. Keyakinan ke makhluk kau yang dihancurkan. Atau yang wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Nah, lalu setelah itu bila Ka'bah berhala kau dihancurkan, Nabi kah nama hancuran? Tidak. Ketika Fatul Makkah, berhala-berhala kau tidak ada di hati manusia, di hati sahabat, yang ada hanya Allah dan Rasul. Lah batuka di dalam gua. Allah dan Rasul yang ada dalam hatinya. Berhala tu sianan mancuan, sahabat tu sendiri. Nan mambuik tu nan mancuan surang. Oh, iku nambo sambah salamuku. Yo bodoh nambo salamuku. Dia hancur sahabat. Nabi mencari asal. Siapa mancuan sahabat. Kapan itu bisa dihancurkan? Ketika berhala di hati itu lancur. Kuilamu kerajon. Lai Nabi gurunya, lai lamunya sudah. Apalagi tidak Nabi dah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan mengajarkan kepada mereka kitab, itu Al-Quran, dan hikmah, yaitu sunnah. Ulama membedakan yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Bedanya jo ayat-ayat Alkitab. Nabi membacakan ayat-ayatnya. Ayat di sini kata ulama adalah ayat-ayat yang ada di alam kauniyah. Tidak nampak. Artinya kalau istilah orang Minangnya, alam takambang jadi guru. Celiklah matahari, celiklah bulan. Alun nado ayah kalian, jangan ayah kalian. Ini kalian alun nado nama matahari itulah do aja tu. Orang baca kak misalnya masalah tanah. Nan bumi ko alun tibo inyak tu nan bumi ko nan tanah ko kalah ado aja saja siswa. Mengalu kau baca kak cakap. Bakok kini saya cakapnya. Kecuali wak laya baru ada tanah tu. Tanah tu ribuan tahun yang lalu lah ada aja. Ayat-ayat yang nampak. Lagi pelajaran jo contoh. Aku yang kira-kira apa ibu alam takambang jadi guru tu, saya ambillah pelajaran. Kalau tentang hari berbangkit, Allah gihlah contoh dari alam. Baca contoh dari alam, carilah tunih tumbuh gadang-gadang sampai batangnya gadang, lama-lama lapuaknya, kemudian cahayanya, kemudian daunnya, batangnya hancur semuanya, kemudian diterbangkan angin. Bantuan tak ada pernah batang kayu ada situ. Artinya awakku nanti suatu saat akan ada maswabihnya, dan nanti akan dibangkitkan balik semacam. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab, Al-Quran. Isi Al-Quran itu diajar Nabi. Kalau anda paham bah isinya kecuali kalau diajarkan. Wal hikmah. Wal hikmah itu adalah sunnah. Arti hikmah apa? Pengetahuan yang mendalam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau tidak ada Nabi waktu itu Allah utus, Allah bangkitkan, ba'asa, tidak Allah bangkitkan dah. Sabalun dibangkitan ko keadaan sabana-bana sesat yang nyata, sasek.
Hanya saja Nabi wa'kulah Nabi terakhir, penutup, khatamun nabiyyin, penutup para Nabi. Tidak ada Nabi lain. Dulu Nabi Nuh dakwah, setelah Nabi Nuh dakwah umatnya baik. Kemudian setelah Nabi Nuh meninggal, mulai kerusakan, mulai rusak. Diutuslah Nabi belia, diutuslah Nabi Hud, rusaklah diutus Nabi Saleh, rusaklah diutus. Sehingga kalau ada kerusakan diutus Nabi, ada rusak diutus Nabi, diutus Nabi. Nah, kini Nabi terakhir tidak boleh. Dia yang mengemban tugas kau dulu. Kasih tugas kau diagihan. Kawa, jangan kau orang kawa. Tugas kau lah diagihan kawa. Kawa dia kan. Karajo sabanta ko yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ko. Diembankan kawa lah. Kerana Nabi tak ada lah. Awak lah yang akan meneruskan. Tentu semampu awak lah. Para ulamanya, pewaris para nabi, yang lebih istilahnya garis depannya inyo. Kemudian dia awak barang lah, minimal kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun saya tak bisa menyampaikan. Artinya karajo basamu. Bagotoroyong aja. Kenapa Nabi tidak boleh? Dan di manangihna kini ayo mato darah keluar, minta Nabi turun ke Allah turunanlah dah. Ya Allah turunan je lah Nabi. Tak boleh dah. Nabi lah habis. Itu makna al-ba'is pertama, itu membangkitkan seorang Rasul. Kemudian yang kedua, kita lihat surah Al-Isra. Surat 17 ayat 79. Halaman 290. Ayat 79. Surat Al-Isra. Wa minal laili, dan sebagian daripada malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah pada malam itu, nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah untukmu. Nafilah. Asa ayyab'asaka, mudah-mudahan. Di sini ayyab'asaka kau diartikan dengan mengangkat engkau. Rabbuka, Rabbmu, maqaman, kedudukan, mahmuda, yang terpuji. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat kedudukan yang terpuji. Di sini Allah mengangkat, membangkitkan, artinya mengangkat seseorang kepada kedudukan yang lebih tinggi. Itu juga disebut dengan al-ba'is. Kalau di rang pegawai yang namanya itu promo jabatan. Nabi kulah mulialah, ditambah lagi kemuliaan beliau. Nah, salat tahajud ini bagi seorang nabi, bagi Nabi Muhammad itu wajib. Bagi umatnya yang
Sunat. Bagi Nabi Muhammad itu wajib. Bagi beliau itu wajib. Bagi umat yang sunat. Salat tahajud. Arti tahajud. Fatahajjad. Arti tahajud. Bangun setelah tidur. Kalau tidak ada lalok-lalok malam tu namanya. Tidak pi salat juga. Pi tanpa lalok dulu. Namanya Pak? Yahja'un. Ada tahajud, ada yahja'un. Yahja'un tu orang-orang yang malam tu tidak ada lalok. Dan mereka menghabiskan malamnya dengan ibadah. Nah, orang-orang yahja'un inilah yang masuk surga tanpa hisab. Artinya banyak tidurnya, banyak salatnya dibanding tidurnya. Itu yahja'un. Banyak salat pada lalok. Itu orang masuk surganya tanpa hisab. Awak nak yo masuk surga tanpa hisab? Iyo indak salah dulu. Iyo ndak masuk surga tanpa hisab. Yo, kan yo nyeleh dulu. Caranya salah satunya dengan ayah ja'un. Lamo salat pada lalok. Dan salam ko ba? Lamo lalok pada salat. Kalau lamo lalok pada salat, itu dapat pahala baru. Tapi kalau lama salat pada lalok, itu buang sangka sarugo oleh. Tapi itu mahal. Membangkitkan dalam bentuk mengangkat derajat kedudukan seseorang disebut juga al-ba'ith. Kemudian di surah Al-Kahfi sebelahnya ayat 19 ya, halaman 295. Arti al-ba'is tadi menggerakkan sesuatu yang diam. Nah, orang tidur itu diam, digerakkan balik, dibangunkan. Disebut juga ba'asnahum. Kami bangkitkan mereka dari diamnya sehingga kembali bergerak. Membangunkan tidur. Ayat 19, wa kadzalika ba'asnahum. Dan demikian itulah kami bangkitkan mereka, bangunkan mereka dari tidur mereka liyatasaalu bainahum, agar di antara mereka saling bertanya. Ini Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur berapa? 309 tahun. 309 tahun lalu dibangkitkan lagi. Dibangunkan tidur. Itu makna dari Allah membangunkan dari tidur. Allah mengangkat derajat seseorang. Allah mengutus seorang rasul disebut al-ba'its. Termasuk juga makna ba'its itu adalah membangkitkan dari kubur. Membangkitkan orang dari kubur. Ayatnya sudah sangat kita kenal, wa idzal quburu bu'sirat. Dan ketika kubur-kubur bu'sirat, ba'asa, dibangkitkan, dibongkar. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Bu'sira ma fil qubur. Dibangkitkan apa-apa yang ada dalam kubur. Bahkan keadaan manusia ketika bangkit dari kubur, dalam surah Yasin disebutkan, qalu ya wailana. Mereka berkata, ini orang-orang berdosa, ya wailana, alangkah malangnya kami, alangkah ruginya kami.
Alangkah celakanya kami. Man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa yang memba'atsana, ba'asa. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat kubur kami ini. Bangkit balik. Kudana komentar orang ketika bangkit dari kubur, apa kondisinya? Disebutkan dalam soal Qamar, ka'annahum jaradum muntashir minal ajdasi ka'an yakhrujuna minal ajdas. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka, tempat kematian-kematian mereka, ka'annahum jaradum muntashir, seperti mereka belalang yang berterbangan. Kalau belalang tabang apa bentuk? Bukan dia jalan. Oh, batabangan buah tu. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Ma'arij, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a. Mereka keluar dari kubur mereka sira'a, bersegera, bagagih, seperti mereka ka'annahum ila nusubi yufidun, mereka dulu berjalan ke arah berhala-berhala mereka. Dan bahkan kondisi manusia itu muhta'ina ila da', mereka bersegera kepada panggilan. Ketika itu Allah panggil untuk berkumpul di mahsyar, berkumpul di mahsyar seluruh makhluk. Baralah kebanyak manusia dari Nabi Adam sampai umat terakhir di hari kiamat. Baralah kebanyakan. Batabangan buah itu menuju kepada Allah, berkumpul, dikumpulkan balik. Muhti'ina muqni'in, mereka dalam keadaan basagiro, ketakutan, muqni'i ru'usahum, mengangkat kepala mereka. Jadi berlari menghadap Allah tu di mahsyar, berkumpul di mahsyar tu, berjalan ke mahsyar tu dalam keadaan kepalanya tertengadah. Kemudian la yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak berkedip pas bangkit dari kubur itu. Ketakutan, kemudian bersegera bagagih-gagih payihnya, dek dipanggil. Kemudian wa afidatuhum hawa, dan hati mereka menjadi kosong. Artinya apa? Karena setelah ini akan tinggal menunggu keputusan. Itu makna dari berbangkit dari kubur. Nah, apa akhlak nang kawak tiru? Allah tu membangkitkan. Tapi Allah membangkitkan ada tujuan. Semuanya untuk kebaikan. Allah mengutus Rasul untuk kebaikan. Allah mengutus ini untuk kebaikan. Intinya adalah untuk suatu yang baik-baik. Nah, kalau ingin mengutus sesuatu, utuslah dalam hal kebaikan. Contoh kita lihat surah An-Nisa ayat 35. Di sini juga kata-katanya ba'asa.
Sudah? Ini bab tentang mendamaikan suami istri. Di ayat 34-nya sebelumnya sekilas Allah perintahkan kepada orang-orang suami yang khawatir dengan kedurhakaan istrinya, istri yang durhaka. Kapan seorang istri dikatakan durhaka? Kalau dia tidak mentaati perintah suaminya dalam hal ketaatan kepada Allah. Termasuklah istri yang durhaka itu tidak mau lagi istri itu diajak ke tempat tidur. Itu durhaka. Maka Allah suruh fa'izuhunna, nasihatilah dia dengan baik. Indak aja dah wahjuruhunna, pisah teranjang lu. Kalau tidak mau ke dia ajayalah pisah ranjang lu. Tapi tetap serumah. Kemudian wadribuhunna, pukullah dia. Hendak aja dah pukul. Pukul itu dengan apa? Dengan bantal. Bantal guliang tu lekuk. Hendak kayu rambahan dah. Tanya anak orang kau, hendak boleh main tangan dah. Mukul pun kalau kau pakai alat je siwak. Kadang siwak. Dan itu pun hanya sekali. Dan itu pun yang boleh dipukul hanya tangannya atau kakinya. Je siwak tu, siwak sepanjang konya, sekadang kolonya. Dan itu sekali saja boleh. Tapi berangnya nang kelebihan. Arianan. Ternyata indak jodoh, indak jodoh. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Dan jika kamu khawatir persengketaan antara keduanya, tidak aja selesai dah. Fab'athu hakaman, fab'athu. Maka angkatlah, bangkitkan, kirimlah, utuslah seorang juru damai. Min ahlihi wa hakaman min, tingkat tadi tidak jodoh. Baru mamak sama mamak berhitung baca. Jadi mengutus di sini dalam hal mendamaikan orang. Ini yang akhlak nak kau contoh atau diutusnya sesuatu, al-ba'is, mengutus sesuatu tu dalam hal mendamaikan. Jangan awak mutus seseorang untuk tukang asuang, untuk provokator aja, salah utus waknanya. Wa ancana mau ti hurangko bau rangko nak badamai, kan itu. Nang kusik nak selesai. Pulang dari sini tambah gaduh orang dia. Aku bahayo. Aku bahayo ke jauh namanya. Allah tu mengutus rasul, orang tu dalam kegelapan menjadi dalam terang benderang dia sudah. Dalam kesyirikan menjadi tauhid, dalam bid'ah menjadi sunnah. Tu diutus tu. Orang baca kak jadi elok di Madinah. Aus dan Khazraj tu baca kak setari. Datang Nabi kan, badamai orang. Jadi mata tulis dia oto nampak dia. Truk. Dia truk. Berbahagialah tanpa merusak kebahagiaan orang lain. Alamak kasih kece. Berbahagialah tanpa merusak kebahagiaan orang lain. Itu awak salah nafsirkan. Jangan membaca. Kadang awak berbahagia tapi di atas penderitaan orang. Awak ingin bahagia tapi merusak kebahagiaan orang. Tak boleh. Bahkan rusak elok dia wakdinya. Itu nang kadi surah. Bukan merusak kebaikan orang, kebahagiaan orang. Tapi inan rusak nang kadi bahagiakan sudah. Aku baru batu. Jangan sampai awak masuk ke dalam sesuatu itu menjadi duri dalam daging. Merusak awak jangan.
Dulu orang waktu di sini elok-elok sini. Sejak awak masuk, lain orang sudah tu ndak betul, ndak meniru akhlak ba'is. Orang di situ hebohnya salam muka. Sejak awak tiba damai di orang. Tu baru betul. Itu meniru akhlak dari ba'is. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا